Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab filsafat Bidayatul Hikmah. Sebelum mulai kita pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Bidayatul Hikmah, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'i sholihin, khususan awliya Indonesia. Lahumul Fatihah. Wasumma ila hadrati Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami As-Sirazi wa Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai wa Abah Sadiqin Bajuri wa bi khairatin mas'udah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ilahi kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin. Ilahi kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin. Ilahi kafa bi'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika bi salati malaikatika bi salati rusuli wa bi salatil anbiya'i wa bi salatil aghwas wa bi salatil abdali wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassa bi salawati awliya'il Indonesia. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb, antu salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa taj'alha mahzunatan fi saqaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
Oke, sebelum kita melanjutkan, yang di Zoom bisa lihat ini. Bisa terus. Oke. Oke, sebelum saya melanjutkan materi kita pada malam hari ini, saya akan jelaskan dulu konsep persepsi ya. Ini ada yang namanya konsep persepsi, persepsi indrawi dan imaji. Ini pengantar ya, pengantar persepsi, konsep persepsi. Tahu persepsi? Apa? Wah, ini persepsinya seperti ini. Ya, tahu yang dimaksud persepsi? Apa bahasa Jawanya? Apa enggak? Imajinasi. Ya, kalau bicara persepsi pasti kita bicara sudut pandang ya. Nah, ini ada konsep persepsi yang dari indrawi ya menuju imaji. Saya contohkan aja. Di sini ada gambar mobil. Bisa lihat kan gambar mobilnya? Nah, mobil ini berada di indrawi kita ya. Ketika kita melihat benda ya, atau objek, ini ada gambar mobil Toyota Zenith. Mata kita bisa menangkap wujud benda yang dilihat. Ya. Tangkapan mata kita melihat benda disebut persepsi indrawi. Dari persepsi indrawi, pindahlah dia ke persepsi imaji. Jadi ini ada benda, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini contoh yang saya ngaji contoh. Nanti kalau berjalan di mana-mana melihat benda, kalau mata kita bisa menangkap, oh itu persepsi indrawi kita bisa berjalan. Kemudian masuk ke dalam persepsi imaji. Nah, ketika kita terpisahkan hubungan dari objek, ini gambar Toyota Zenith, benak kita masih bisa menyaksikan objek tersebut. Ya, kemampuan menyaksikan itu dinamakan kemampuan imajinasi. Sesuatu yang bersifat imajinatif tidak memiliki data ilmiah. Bapak Ibu kan bisa melihat saya kan sekarang. Nah, berarti kalau bisa melihat saya, berarti Bapak Ibu masih punya persepsi indrawi. Oke. Nanti kalau pulang ditanya sama orang lain, tadi Gus Wid posisi duduknya bagaimana? Kan bisa menjelaskan. Karena persepsi indrawi sudah tertangkap, masuk ke dalam benak kita. Nah, kemudian kita bisa mengimajinasikan apa yang terjadi sebelumnya. Dan itu pun juga akan melekat selama-lamanya. Kenapa kita kadang lupa dengan sesuatu yang kita lihat? Karena memorinya numpuk dan sampahnya tidak pernah dibersihkan. Sama dengan HP.
Kalau data filenya yang sampah nggak dibersihkan, maka kondisi file internalnya juga akan penuh, jadinya lemot. Ya, makanya kita sekarang memahami persepsi, dan nanti yang nggak dibutuhkan dibuang saja supaya memori kita lebih besar. Bagaimana untuk membersihkannya? Ya, kemarin sudah diajari dengan zikir sirul asrar. Kemudian ada persepsi akal. Tadi masih indrawi, ini akal. Nah, persepsi akal adalah persepsi yang sudah bersifat stabil dalam pikiran kita, tidak berkembang lagi sebagai sebuah tingkatan yang berubah-ubah ya dalam benak kita. Dalam persepsi akal, setiap akibat pasti ada sebab. Ya, akal kita punya gambaran-gambaran persepsi bahwa setiap akibat pasti ada sebab. Ya. Tidak perlu menggambarkan secara ilmiah apa yang menjadi sebab atau apa yang menjadi akibat. Akal tidak perlu mengimajinasikan bagaimana sebab dan akibat itu. Contohnya kemarin kita melihat es batu. Ya, kita tidak perlu menerjemahkan ilmiah es batu adalah yang air, ya, terbuat dari air terus didinginkan akhirnya menggumpal dan rasa dingin, itu adalah es batu. Contohnya kalau mau beli ke warung, mau beli apa undi-undi gitu kan, terus karena sudah belajar filsafat menjelaskan proses imaji, saya mau beli jajan yang terbuat dari tepung, tepungnya bulat dan diputer-puter terus ada wijennya di luarnya, kemudian dia digoreng punya rasa ini. Yang jualan langsung lempar sendalnya ke muka kita. Loh, saya ini mau praktek persepsi imajimu, nangkep gak aku bicara seperti ini? Akhirnya orangnya bilang, "Ate tuku undi-undi tak?" Ngomong undi-undi, iya saya mau belajar mempraktekkan ngaji filsafat, saya mau beli ini. Dijelaskan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menjelaskan secara ilmiah, kita sudah paham ya. Nah, persepsi akal itu terserah akal kita. Karena di dalam akal kita sudah ada persepsi yang stabil bahwa setiap akibat pasti punya sebab. Itulah tingkatan persepsi indrawi ya. Kita masih punya gambaran yang terhubung dengan objek ya, objeknya secara imajinatif. Gambaran itu masih tersimpan dalam benak kita sekalipun objeknya sudah tidak ada. Imajinasi itu bisa berubah dan berkembang kemana-mana. Ya, ketika kita masuk pada tingkat akal, kita sudah tidak punya gambaran ilmiahnya. Yang demikian disebut persepsi akal. Ya. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan berkumpul menjadi satu. Ya. Jadi ini gambarannya persepsi akal. Kemudian setelah akal kita mampu menangkap, ini ada yang namanya teleos. Ya, teleos. Apa sih teleos itu? Teleos itu hasil akhirnya dari apa yang dipikirkan oleh akal. Nah, ini mengapa kita ingin mengkaji lebih lanjut persepsi di dalam teleosnya. Ya, teleosnya yaitu tujuan akhir. Jika persepsi tidak punya tujuan dan keluar dari dirinya, kita akan terjebak di dalam sudut pandang saja. Ya, nanti kita terjebak sudut pandang. Persepsi dan konsepsi tidak mungkin menjadi satu. Maka tidak mungkin ada pengertian yang hakiki karena persepsi itu sesuai dengan sudut pandang.
pada tingkat tertentu kita tidak membantah bahwa pastilah ada sudut pandang terhadap konsep atau sudut pandang terhadap sebuah pengertian. Ya. Persepsi manusia relevansi pertamanya dengan hal-hal yang memiliki landasan-landasan indrawi. Ya. Saya contohkan, kita kan sering ya, kalau Bapak Ibu sering kan beli paketan data itu ya untuk internet sering unlimited 50.000 ya 100 giga. Persepsinya apa yang ada di otak? Wah murah ini, 50.000 dapat 100 giga ya kan. Ternyata setelah dibeli teleosnya nggak seperti itu. Ternyata 100 giga itu dibagi-bagi di dalamnya kuota lokal, kuota interlokal, terus internetnya sendiri. Ternyata lokalnya cuma dapat sedikit, yang banyak interlokal, padahal nggak pernah pergi kemana-mana. Ya kan? Sering kan beli paketan data seperti itu. Makanya sekarang kalau beli apa-apa, ya persepsikan dulu di otak kita ini, diterimanya apa? Unlimited. Wah, karena apa? Direktur marketing itu seorang psikolog, dia tahu bagaimana mempengaruhi jiwa manusia. Paket unlimited 50.000 1 bulan, garis miring 30 hari. Orang persepsinya wah murah ini. Kalau sudah belajar filsafat nggak boleh seperti itu. Dilihat dulu apa sih ini. Terus biasanya teleosnya itu ada bintang kecil di bawahnya. Ya, ada bintang itu terus kecil di bawahnya, seakan-akan kita tidak tahu. Ya memang sengaja disembunyikan, tapi kalau dituntut balik, sudah saya tuliskan ini, tapi kecil. Ya itu teleosnya namanya. Ternyata hanya menarik orang. Ya berbeda persepsi kita menangkapnya kalau itu unlimited, sedangkan kata-kata unlimited kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan bebas semaunya, tapi ternyata kan tidak bebas, tidak semaunya. Jadi itu konsepsi persepsi yang diterima akal, teleosnya berbeda. Beli satu gratis dua, sebenarnya beli satu gratis dua atau beli dua gratis satu, itu harganya oleh akuntingnya sudah dinaikkan baru dipotong. Nah seakan-akan kita beli dua gratis satu, sebenarnya itu harga 3 barang. Hanya dia persepsinya menyampaikan kepada kita beli 2 gratis 1. Terus kalau mau kredit motor, kredit mobil, TDP total DP 10 juta, cicilan 4 juta 5 tahun. Orang langsung tertarik, murah ya. DP-nya cuma 10 juta. Ini Toyota Zenix DP cuma 10 juta, cicilan 4 tahun. Tenor 5 tahun. Akhirnya kan kita tertarik, terus datang ke salesnya. Tanya, Pak, saya mau tanya ini kreditnya gimana kok? DP-nya murah banget ini, 10 juta. Oh iya Pak, ini Pak saya jelaskan. Kalau Bapak DP-nya 10 juta, cicilannya 15 juta 1 bulan. Kalau Bapak cicilannya 4 juta, DP-nya 100 juta. Ya kan? Sering menjumpai iklan seperti itu. Ya makanya kalau nggak belajar filsafat langsung tertarik datang, ini 10 juta cicilan 4 juta. Ini karena marketing nulisnya DP 10 juta, cicilan 4 juta. Itu ternyata mahiyahnya dipisah. Kalau Bapak pengen DP, kalau DP-nya Bapak 10 juta, cicilan Bapak 1 bulannya 15 juta selama 5 tahun, ya 60 bulan. Kalau Bapak pengen yang cicilan 4 juta, total DP Bapak 150 juta. Pilih mana? Nak pikir DP 10 juta, salah ya gak belajar filsafat. Jadi beda motor kan ya gitu kalau nulis. Dealer itu kan kalau nulis kan gitu.
Dealernya sudah melangkah lebih jauh, belajar seperti ini tentang persepsi yang dimasukkan dalam ilmu marketing, tapi kita nggak tahu. Ya. Nah, ini nanti ada kelanjutannya seperti yang akan kita pelajari di materi berikutnya. Mungkin ada pertanyaan? Rumah subsidi DP 5 juta bisa dicicil. Angsuran 600.000 per bulan. Sekarang ya jangan langsung dibaca begitu. Itu namanya persepsi yang punya teleos hasil akhir. Supaya orang berbondong-bondong mendatangi kantor pemasarannya perumahan bersubsidi. Setelah kita datang, Pak, ini katanya DP 5 juta bisa diangsur. Oh iya, DP yang 5 juta bisa diangsur itu tanda jadinya, Bu. Bisa Ibu angsur 5 kali 1 juta 1 juta. Nah, sisanya yang 10 juta nanti kalau sudah di ACC oleh Bank. Kapokmu kapan, Mas? Loh, makanya kita ini orang bodoh kan dibodohin orang pinter-pinter loh. Merasa enggak? Nggak percaya sana datang ke apa developer yang perumahan itu pasti iklannya seperti itu. Kenapa? Kalau dia belinya kan menawarkan 2 produk ini, kalau cash ternyata lebih mahal, kalau kredit lebih murah. Katakanlah mobil kalau di cash cuma 500 juta, 500 juta, tapi kalau di kredit cuma 450. Jadi kita sudah bayar DP di depan, ini di depan semua, terus nanti sisanya 450 itu dikalikan tenor kita selama kita kredit. Ya malah jatuhnya lebih mahal yang kredit, walaupun tadi dihitungnya kalau kredit dihargai 450, tapi bunganya kan nggak disebut di situ. Kalau kita kredit yang namanya perumahan 10 tahun, 5 tahun pertama itu yang kita bayar bunganya, bukan cicilannya. Ya, makanya kalau nggak bisa lanjut di tengah jalan, masih punya utang utuh, itu karena yang dibayar selama ini adalah bunga. Itu namanya punya teleos. Ya. Sekolah katanya kan satu lembaga yang namanya nirlaba. Tahu nirlaba kan? Jadi ini gak golek hati, ya, nggak cari untung kan nirlaba. Ujung-ujungnya ya laba. Yang disuruh cari laba siapa? Komite sekolah. Ya kan? Nah, makanya kita nanti kalau belajar filsafat hasil akhirnya harus makin cerdas. Tanya Gus. Ya, silakan. Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Gus tadi tentang persepsi akal. Nah, persepsi akal itu apa bisa disimpulkan? Pertanyaan tidak begitu Gus. Persepsi akal itu apakah menjadi kesimpulan dari persepsi imajinasi yang dimana tadi Gus kita menjelaskan ke kami bahwa persepsi imajinasi ya. Sedangkan kalau persepsi akal itu tidak perlu pembuktian secara ilmiah. Ya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, apakah persepsi akal itu kesimpulan dari atau intisari dari persepsi imajinasi? Oh ya. Ya, jadi begini kan, persepsi diawali dari indrawi, ya. Jadi panca indera kita ini memiliki sudut pandang yang dipandang oleh panca indera.
Nah, akhirnya dia punya persepsi indrawi, kemudian diimajinasi. Nah, ketika objeknya itu terlepas dari kita, dari pandangan kita, nah itu kan bisa masuk ke benak kita. Nah, di situ berubah dari indrawi menuju imajinasi. Nah, dari imaji ini akhirnya masuk ke dalam akal. Ya, contohnya tadi kan saya contohkan yang namanya Toyota Zenix. Kalau sudah pernah melihat Toyota Zenix, dimanapun kita berjumpa di jalan Toyota Zenix, pasti tahu, oh itu Toyota Zenix. Atau seperti orang yang kenal saya, akhirnya dimanapun ketemu saya sudah tahu kalau saya ini namanya Widodo. Ya. Jadi apa yang ada di akalnya bisa menyimpulkan dari persepsi indrawi yang direkam kepada persepsi imaji, ya. Kemudian akalnya mengolah, oh bahwa wajah ini adalah namanya Guswit, wajah ini nanda. Jadi karena sudah tahu tidak perlu menyimpulkan, maka ini belum sampai kepada kesimpulan, ya, karena itu masih persepsi sudut pandang. Jadi belum sampai kepada tingkat nanti konsep, ya. Kalau sudah persepsinya bertemu, maka nanti ada kesimpulannya, nanti kita masukkan ke dalam satu konsep, nanti konsepsi, ya. Ini persepsi dulu, ya. Jadi setelah persepsi nanti konsepsi. Nah, konsepsinya bagaimana konsepnya? Oh seperti ini. Nah, nanti kita jelaskan konsepnya di pertemuan berikutnya. Ini masih persepsi untuk membantu memahami antara wujud dan mahiyah. Ya. Ini memang tidak ada di Bidayatul Hikmah, tidak ada. Saya melihat dari beberapa pertemuan kok kayaknya menangkap antara wujud dan kuiditas kok sulit sekali. Ya, saya jelaskan melalui untuk membantu memahami kemendasaran wujud atau asilatul wujud, asolatul wujud, ya, atau prinsipalitas wujud melalui teori persepsi dan konsepsi. Oke, nanti menyimpulkannya melalui konsepsi. Ini belum disimpulkan. Oke, jelas ya? Oke, apakah sama dengan personal branding? Kita mau membranding diri sendiri, ya. Contohnya bagaimana kita memperkenalkan diri sendiri? Nah, kalau mau memperkenalkan diri sendiri begini, kita contohnya nih, kalau mau nyalonkan wali kota, bupati, DPR, itu semua titel akademis kan dicantumkan. Itu salah satu personal branding supaya persepsinya orang, oh ini orang baik ini, oh ini orang pinter. Ya. Jadi di dalam personal branding juga membangun sebuah persepsi yang dari indrawi, yang diindra oleh orang masuk ke imajinasinya orang, kemudian keluar menjadi indrawi lagi, ya. Jadi itu termasuk kalau mau personal branding bisa kita menggunakan teori persepsi dan nanti konsepsi yang terakhir. Cuman nanti itu dijelaskan panjang lebar melalui HRD bisa, okay. Kemudian melalui marketing juga bisa. Kalau di negara maju seperti di Eropa, Amerika, personal branding itu langsung nulis, orang itu my portfolio, ya itu ditulis nama Muhammad Widodo, SD, strip MI, MTS, Aliyah, terus S1 teknik, S2 teknik, S3 teknik, itu disebutkan, ya di mana-mana sekolahnya disebutkan. Itu personal branding gaya negara maju, persis membuat CV besar gitu. Kalau ditulis bahasa Inggris, saya sering melihat itu kan, ya I am Muhammad Widodo, terus bla 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 ditulis itu, mulai pendidikannya apanya, istrinya, anaknya, nah terus keahliannya, pendidikan yang di luar pendidikan akademis yang non formal apa saja, pengalamannya itu dituliskan sebagai personal branding supaya persepsinya orang menangkap kita, aduh ini orang yang saya cari.
Oke, jelas. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke teks Arabnya. Ya, ini masuk ke Bidayatul Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal burhanu alaih, buktinya adalah annal mahiyata, bahwa kuiditas min haitsuhiya, dari keberadaan kuiditas laisat, tidak lain illahia, kecuali dirinya sendiri. Mutasawiyatun nisbatu, mutasawiyatu yang condong, an-nisbatu penisbatan, ilal wujudi pada wujud, wal adami ataupun ketiadaan, falau sekiranya wujud lam yakun, tidak mampu, khurujiha, mengeluarkan kuiditas, min dari haddil istiwa'i, haddi sudut pandang, al istiwa'i tingkatan wujud, jadi dari sudut pandang ila mustawal wujudi, pada tingkatan wujud. Bihaisu, sehingga
tatarot tabu, ada konsekuensi. Alaiha, pada kuiditas. Al-asari, efek. Biwasitotil wujudi, biwasitoti, karena terjadinya transformasi kalau di filmnya anak-anak transformer ya, dari mobil bisa berubah jadi robot, jadi orang ya. Biwasitotil wujudi, karena terjadinya transformasi wujud. Karena zalika, karena adanya zalika, transformasi tersebut, minha, dari perubahan atau dari transformasi, inqilaban, terjadi seketika. Wahwa, dan hal itu mahalun bidzarurati, dipandang mustahil. Fal wujudu, dengan demikian wujud, wal mukhriju, yang mengeluarkan, laha, kuiditas, an haddil istiwa'i, dari posisinya al istiwa'i yang netral. Fahuwa, maka wujudlah, al-asilu, yang fundamental atau prinsipil. Oke, saya jelaskan dulu di paragraf ini.
Ya, saya jelaskan wujud mahiyah. Yang di Zoom kelihatan ya? Jadi ini ada 5 prinsip umum wujud yang kita jelaskan dari pasal pertama. Ya. Benar. Ya. Ini kita masuk dari awal ya, mengingat pasal 1, 2, 3, 4 karena besok itu sudah pasal 5. Jadi kita melihat 5 prinsip umum wujud. Yang pertama keniscayaan wujud. Ya, yang pertama ini keniscayaan wujud. Masih ingat kan yang pertama adalah keniscayaan wujud, kemudian ada wujud univokal, kemudian ada keberbedaan wujud dan mahiyah. Ya. Nah, kemudian hari ini kita bicara fundamentalitas wujud atau asolatul wujud. Ya. Nah, kemudian besok kita akan bicara gradasi wujud. Ya. Jadi wujud ini sudah fundamental, nggak perlu dijelaskan karena sudah wujud, maka persepsi yang tadi dari indrawi menuju imaji, akal kita sudah tidak perlu menjelaskan lagi secara ilmiah. Kalau ini ada lampu di depan, ya ini lampu, nah kemudian ini juga lampu, ada berapa lampu di ruangan ini untuk ngaji kita. Yang di atas kita ini ada 3, yang di sebelah ini 1, 4. Ini semuanya 100 watt, jadi 400 watt. Kemudian yang kecil-kecil ini juga wattnya besar. Ya, katakanlah ini 500 watt. Ini wujudnya yang bagaimana wujudnya? Nah, ini kemendasaran wujud, bahwa wujud lampunya sudah bisa kita lihat, bahwa inilah wujud. Kemudian yang menyertai wujud adalah mahiyah. Mahiyah itu esensinya dari wujud itu. Ya, ini berupa lampu yang bisa nyala. Ya. Kenapa ini warnanya nyalanya lampu berbeda-beda? Karena mahiyah yang satu eksistensinya Philip, yang satu bukan Philip, yang satu produk lainnya lagi, yang satu lainnya lagi. Ya, sehingga ini ditangkap oleh indera kita, dipersepsi oleh akal. Ini kok cahayanya berbeda-beda. Nah, inilah namanya fundamentalitas wujud. Kalau yang ini terang, kenapa yang itu kecil kok lebih terang? Karena itu mereknya Philip. Kalau ini bukan mereknya Philip walaupun besar. Ya. Jadi itu fundamental wujudnya lampu, mengeluarkan sinar yang sangat terang. Walaupun kecil, itu wattnya lebih besar. Dan harganya juga lebih mahal. Nah, ini dulu karena persepsi saya, ya persepsi saya ketika mau beli lampu ini, ya, disampaikan oleh penjualnya, ini besar Pak, wattnya besar. Nah, saya mempersepsikan yang besar akan mempunyai wujud cahaya yang besar pula. Oh, ternyata ini cuman persepsinya besar, tapi wujud eksistensinya kecil. Wattnya ini, lihat ini, ya. Nah, setelah kita memahami fundamentalitas wujud, ini ada lampu, ya, lampu. Ini lampu. Kalau kita punya lilin, ini lampu kita matikan semua, menjadi gelap ruangan ini.
Terus kita punya lilin, kita nyalakan di tengah-tengah. Kira-kira kemendasaran wujud cahayanya masih terlihat enggak? Masih terlihat kan? Ya. Tapi mahiyahnya tidak, eksistensinya tidak bisa menerangi seluruh ruangan ini. Ini dengan 500 watt saja masih seperti ini. Apalagi dengan lilin. Kemudian bisa dengan lampu yang wattnya 10 watt atau 50 watt ke bawah, dan ini 500 watt. Kira-kira terang yang mana? Melihat fundamentalitas wujud dari yang lilin kepada lampu yang cuma 10 watt, 15 watt sampai 100 watt, dan ini 500 watt. Nah, jadi perbedaan cahaya-cahaya yang sumber cahayanya sama itu namanya gradasi wujud, ya. Jadi ini karena berbeda wujudnya, maka eksistensinya juga kan berbeda. Ini kecil, kok terang yang kecil? Yang kecil ini karena wujudnya dan eksistensinya itu namanya Philips, maka dia lebih terang walaupun kecil. Lah, yang membedakan apa antara cahaya satu yang lain ini di dalam ruangan ini? Ini namanya intensitasnya yang membedakan. Oke. Jadi terangnya tidaknya mampu menyinari ruangan ini adalah yang membedakan adalah intensitas. Makanya Allah menciptakan matahari itu memiliki intensitas cahaya yang mampu menyinari seluruh dunia. Walaupun kita tidak melihat mataharinya, tapi kalau matahari itu masih bersinar, maka ruangan kamar kita, rumah kita masih bisa dimasuki matahari karena intensitasnya tinggi. Walaupun ini 500 watt, terhalang tembok sudah tidak mampu melewati tembok ini karena tergantung intensitas. Jadi kalau di tengah-tengah ruangan ini pakai lilin ya nggak apa-apa. Berarti kan mengingat masa kecil saya kalau belajar setelah maghrib, kita nyalakan lampu oblik itu, kelip-kelip, terus habis itu ada langesnya naik ke atas hitam-hitam. Nah itu karena intensitasnya seperti itu, ya. Jadi dulu itu cuman maujud, sekarang sudah menjadi wujud. Nah kalau maujud itu pemikiran filsafat di abad pertengahan Islam, ya sekarang di Mula Sadra menjadi wujud. Karena sudah memiliki eksistensi. Oke, saya jelaskan pelan-pelan saja. Nah, ini kan wujud keniscayaan. Sudah akalnya nggak saya tanya. Ini contohnya gini. Apa betul Gus ini lampu? Saya lihat, oh ini jamaah baru gabung. Oh iya ini lampu. Kalau udah belajar filsafat nggak usah dijawab, langsung ditampol gini aja. Sudah tahu ini keniscayaan wujud, masih tanya wujudnya, ya. Jadi ini kan sudah wujud, sudah nggak perlu ditanyakan oleh akal kita. Kalau ini lampu, ini nggak perlu ditanyakan. Jadi wujud tidak terdefinisikan lagi, sudah nampak itu sudah nggak perlu didefinisikan bahwa ini lampu, bahwa ini laptop, bahwa ini tidak perlu, karena kita sudah bicara wujud atau terdeskripsikan, ini kan sudah nggak perlu. Jadi definisi yang menyatakan wujud sebagai sesuatu yang ada dalam kenyataan itu namanya ambigu. Bahasa Jawanya ngomongnya nggak jelas. Yang dimaksud ini yang mana? Makanya bahasanya namanya ambigu. Ngomong apa orang tadi ya? Yaitu kalau ngomong apa, mahiyah itu tadi namanya ambigu. Karena apa? Yang disampaikan itu bukan makna yang sebenarnya. Ia hanya syarah lafzi, syarhul lafzi kemarin. Ya, hanya penjelas kata-kata saja.
Ini lampu mereknya Philips. Oh, ini lampu mereknya Marvel. Ini lampu mereknya apa? Mereknya apa? Nah, itu kan hanya syarhul lafzi. Anggap saja lah kuliah di Mesir, di Al-Azhar atau di Qum Iran, belajar filsafat ya, baca. Tapi lumayan kan ada perkembangan. Ya, lumayan. Karena kata Mullah Sadrat, Jawharatul Kharaqiyah, Jawharatul Kharaqiyah itu pasti terjadi. Ngaji walaupun tidak paham di awalnya, pasti akan paham di akhirnya. Nah, kemudian ini ada wujud univokal yang kemarin kita jelaskan, mustarok, ya. Jadi ada 3 pendapat tentang wujud univokal. Masih diingat kan wujud univokal? Yang pasal kedua, ya. Kemudian ada yang namanya equivokal. Ya, masih ingat kan? Kemudian equivokal terbatas. Ini wujud yang univokal, ya. Ada 3 pendapat tentang wujud univokal, equivokal terbatas. Kemarin disebut khos. Nah, ini respon untuk wujud equivokal. Nah, bayangkan sebuah skenario seperti yang tadi saya jelaskan, persepsi tadi, ya. Kita melihat sesuatu dari jauh tetapi tidak yakin apa sebenarnya itu. Contohnya kalau di siang bolong panas jam 12, kita melihat kejauhan seakan-akan ada air, ya. Tapi setelah kita dekati tidak ada air. Yang tampak dari kejauhan itu persepsi kita dinamakan apa? Fata morgana, ya. Seakan-akan seperti air menggenang. Tetapi ketika kita datangi ternyata airnya nggak ada. Oh, ini saking panasnya sehingga mata kita ini berubah sudut pandangnya karena suasana panas yang mempengaruhi. Kemarin ketika kita mempersepsikan api dan panas, oh ternyata panas tidak harus menempati api, tapi bisa menempati ruangan yang lain seperti udara, seperti ruang dan waktu yang lain, seperti ada di tanah, ada di jalan, ya di atasnya aspal. Nah, sehingga di situ namanya fata morgana. Atau melihat dari jauhan, kok kayaknya yang berjalan apa itu? Ada mobil apa kuda? Nah, bahkan sampai sekarang kendaraan besi ini namanya nama binatang, nama hewan. Ya, ini aja namanya kijang. Kemudian yang satu mereknya Mitsubishi kuda. Padahal kita tidak naik kuda, tapi dipersepsikan sama dengan naik kuda. Produknya Toyota Innova kita hanya dipersepsikan seperti orang naik kijang. Terus Mitsubishi punya kendaraan yang tepak, pakai ngangkut-ngangkut L300, itu namanya kol. Apa kol itu? Kol itu jenenge jaran lanang. Kuda jantan. Jadi seakan-akan kalau menggunakan kendaraan itu adalah kita menggunakan kendaraan tempo dulu yang menggunakan tenaga kuda. Ditulis di situ di dalam bukunya 1000 horsepower. Ya, 1000 tenaga kuda. Itu namanya persepsi. Masa kecil saya apa? Orang bilang itu mobil, enggak, itu kol lewat, numpak kol, mau ke Pare aja naik kol, ya. Nah,
Jadi apa yang kita lihat ternyata persepsinya berbeda, dengan definisinya juga berbeda. Kemudian kalau orang ingin naik satu kendaraan seperti yang digambarkan ya di dalam kisahnya Purgatorio orang Katolik, ya, itu kendaraan namanya Levina. Nah, terus pabrikan membuat persepsi imaji kepada orang yang mau beli barangnya, kalau naik ini sama dengan naik kendaraan surgawi, namanya Grand Levina. Kalau yang satu Cherry bahasa Inggrisnya untuk angkutan. Oh, persepsi kita yang punya Cherry mesti Pak Tani, ini wong sugih deso, kan gitu. Loh, ini kan kita bicara respon untuk wujud equivokal. Ngomongnya kijang tapi ternyata besi kan, ngomongnya kuda tapi ternyata mesin besi. Loh, malah aneh sekarang ada macan harimau terbang. Saya setiap ke Jakarta naik harimau Lion Air. Sekarang malah kalau naik Garuda wajar, Garuda memang burung yang terbang. Sekarang yang terbang itu Lion, ya, macan harimau terbang. Saya setiap ke Jakarta naik Lion, tidak pernah naik Garuda karena mahal. Ya. Jadi apa yang kita baca, persepsikannya itu Lion, ternyata bukan Lion. Apa mungkin bertemunya antara konsepsi dan persepsi menjadi satu? Kan tidak mungkin. Konsepnya itu pesawat, persepsinya singa atau harimau, tapi bisa terbang. Ya. Jadi ini yang namanya wujud equivokal, ya, membuktikan bahwa eksistensi hanya memiliki satu makna terlepas dari apa yang diatribusikan padanya. Atributnya kan macan, ya, atributnya harimau. Nah, cuman bahasanya lion itu kan bahasa Inggris yang mengadopsi dari bahasa Latin. Ya. Motor aja itu apa itu? Motor. Bison. Itu lebih besar daripada macan naik bison. Ternyata yang besar cuma tangkinya. Ya. Terus ada motor namanya Jupiter. Wah, naik dewa Jupiter. Ya kan? Terus yang tenaganya lebih kuat itu ada Fuso. Apakah kita naik Fuso beneran? Kan enggak. Fuso itu ya kuda yang besar-besar pilihan itu. Namanya Fuso. Truknya ditulis Fuso. Kita dipersepsikan bahwa akal kita menangkap kendaraan ini tenaganya seperti Fuso. Jadi yang tenaga pilihan, ada mobil mereknya Jaguar. Jaguar itu adalah satu binatang yang seperti macan, tapi larinya paling cepat. Nah, itu saya dulu punya mobil namanya Panther. Apa naik Panther beneran? Ya naik besi yang dipersepsikan seperti naik Panther. Makanya suaranya dong Panther itu kan seperti menggaungnya Panther sendiri. Tapi Panther kan nggak ada di Indonesia. Ya. Terus orang mempersepsikan ini sama-sama produknya sama Toyota, tapi Fortuner. Apa artinya Fortuner? Fortuner itu wong bejo, bahasa Jawanya wong bejo. Orang yang sebat, orang yang beruntung, itu namanya bahasa Inggrisnya Fortuner. Jadi dipersepsikan kalau bisa beli Fortuner berarti orang yang sudah beruntung, hidupnya itu untung, ya, sukses dan mulia. Okay. Jadi inilah respon untuk wujud-wujud equivokal. Nah, nanti kalau kita bicara malaikat, apa wujud malaikatnya sama dengan malaikatnya yang dikonsepsikan orang. Nah. Jangan-jangan nama iblis juga konsepsi saja dan persepsi. Surga neraka jangan-jangan cuman imajinasi, konsepsi dan
persepsi. Nah, ini respon untuk wujud equivokal yang terbatas. Nah, ada produknya yang digunakan Presiden Prabowo sekarang, maung. Maung itu kan bahasa Sunda, artinya macan. Jadi numpak macan, maung. Nah, itu kan yang dipersepsikan gagah seperti naik macan di zaman Siliwangi, kendaraannya macan, kemana-mana naik macan. Nah, ini terbatas, ya. Adam artinya ketiadaan, adalah lawan dari wujud. Kalau wujud, berarti lawannya tidak ada. Nah, ketiadaan itu bersifat univokal karena tidak ada perbedaan dalam ketiadaan, ya. Jadi sebagai lawan dari ketiadaan, maka wujud harus juga univokal. Karena jika tidak akan melanggar hukum kontradiksi. Kemarin kan ada yang namanya negasi, ya, tahu negasi, masih ingat? Menolak, okay. Sanggahan, kita mempersepsikan orang ini baik, waduh ternyata korupsi 300 T. Jadi itu akan menegasi sendiri wujudnya. Jadi tidak menjadi wujud yang sebenarnya akhirnya. Oh, ini manusia hanya sebagai konsep saja, bukan manusia sebagai wujud. Sama dengan kemarin saya jelaskan, ada satu produk yang tadinya tidak ada menjadi ada, adanya dari mana? Dari singkong. Singkong digoreng, bisa diambil tepungnya. Singkong itu bisa menjadi olahan yang macam-macam, ya. Terus kemudian sampai menjadi yang namanya donat. Donat sampai punya personal branding namanya Dunkin Donat. Nah, kemudian itu dari satu wujud yang sama bisa menjadi perubahan yang begitu banyak. Nah, itu kalau menurut bahasa lain itulah namanya modus. Tahu modus? Tahu modus? Yang pakai anak-anak kecil, modus ini. Jadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan berubahnya cepat, ya, banyak ininya. Ya sama lah dengan ada orang datang ke kita ngomong anak itu, ujung-ujungnya pinjam uang. Berarti kan modus namanya. Yaitu perubahan dari respon wujud equivokal, ya. Ternyata kontradiksi dari apa yang diceritakan dari awal, ya, dinegasikan. Oh, ternyata modusnya ingin pinjam uang. Ya toh, sering mengalami gitu. Ya iya, sekarang kan baru tahu namanya modus, teleos. Nah, sekarang keberbedaan mahiyah dan wujud. Mahiyah itu netral terhadap wujud dan ketiadaan. Jika wujud identik dengan mahiyah, maka ketiadaan tidak bisa diatributkan pada mahiyah. Kalau lampu yang di depan Bapak Ibu ini ada, ya sudah ada. Gak perlu tanya mahiyahnya. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu ingin beli HP, kan tidak perlu mikir bagaimana kita bikin pabrik HP, terus mendatangkan tenaga ahli yang bisa merakit HP, ya, kemudian mendirikan pabrik dan sebagainya, kan nggak perlu begitu. Tugasnya hanya kita antara wujud, bagaimana wujud menjadi maujud itu saja, supaya kita bisa yang namanya eksis. Oh, berarti saya harus nabung selama sekian kali panen biar bisa beli HP.
Nah, kemarin kan ada yang namanya akal fa'al, akal kenabian. Ya, filosof ini juga akalnya hampir sama dengan akal fa'al. Contohnya kalau kita atributkan antara mahiyah dan wujud, kalau hari ini Bapak Ibu beli tanah ya 100 ru, kalau hitungan Londo Belanda 100 ru, harganya 100 juta, kemudian 10 tahun lagi ya, harganya 100 juta, kemudian 10 tahun lagi menjadi 500 juta. Kira-kira menurut perhitungan Bapak Ibu untung apa rugi? Coba, kemarin kan sudah saya jelaskan ada akal fa'al, akalnya para nabi. Kalau saya hari ini beli tanah 1 petak katakanlah 100 juta, 10 tahun lagi jadi 500 juta. Untung apa rugi? Yang bicara untung itu belum tahu mahiyah dan wujud. 10 tahun kita menjaga tanah itu dapat bayaran berapa? Bayar pajak berapa? Jadi selama 10 tahun sebenarnya kita dari konsep wujud itu kita itu menjaga tanah selama 10 tahun. Uang kita kan 100 juta, diberi kelebihan 400 juta, dipotong pajak. Jatuhnya kira-kira kita terimanya cuma 450. Itu dibagi 10 tahun. Ya. Jadi berapa? 450 kalau bagi 10 kan 45 juta. Kalau dibagi 12 berapa? Jadi sebenarnya kita kan disuruh nungguin keberadaan tanah itu selama 10 tahun. Digaji dengan kenaikan itu artinya kita juga digaji dengan kenaikan itu menjadi hak kita jagain tanah. Padahal uang 450 juta itu kita belikan dengan luasan yang sama tidak bisa. Tadi apa? Untung. Jadi kita kalau mikir pakai akal fa'al, akalnya Nabi. Nah, kalau tidak pakai akal fa'al, kita menganggap perubahan 100 menjadi 500, ya sisanya 400 itu untung. Lah ternyata dulu pada waktu beli harga emas masih 300.000, sekarang harga emas 1.700.000. Ya kan, hari ini emas 1.700.000. Nah, kalau dibelikan emas dengan yang dulu, berarti untung yang mana? Kalau Bapak Ibu ingin untung menggunakan akal fa'al, ikuti Nabi. Nabi itu investasinya pakai dinar dirham dan perbandingannya tanah. Jadi jangan diperbanyak membeli tanah. Kalau tanah ini 1 petak 100 juta, berarti Bapak Ibu harus punya simpanan emas seharga 100 juta untuk mengimbangi inflasinya uang. Bapak Ibu pikir dari 100 juta menjadi 500 itu untung, itu kan inflasi. Itu inflasi. Ketika Bapak Ibu terima uang, belikan dengan tanah yang luasannya sama, tidak akan bisa. Bisanya Bapak Ibu bergeser ke pinggiran, mendapatkannya lebih luas. Itu pola pikirnya pedagang, bukan pola pikirnya Nabi. Makanya ini antara mahiyah dengan wujud. Kalau dicontohkan ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini yang wujud fundamental atau as-sholatul wujud, ya. Ada 2 pendapat tentang wujud, fundamentalitas wujud
dan fundamentalitas mahiyah atau ekuiditas. Nah, ini ada beberapa pendapat yang di pasal itu kan mengatakan begini, mereka yang memegang prinsip ini punya argumen, jika wujud adalah yang fundamental, maka itu akan ada secara eksternal. Dari situ mengikuti bahwa itu memiliki wujud, dan wujud itu sendiri memiliki wujud lain, ya, dan seterusnya tanpa batas, ya, seperti lingkaran setan. Ya, ini tidak dapat diterima. Nah, kemudian respon dari wujud memang ada, tetapi ia ada dengan sendirinya, bukan oleh wujud yang lain. Ya, jadi masalah ini tidak mengarah pada lingkaran setan. Gimana memahaminya? Kata istri saya, aku ndek ngira rada enteng belajar ngaji sing wingi enteng, yang sebelum-sebelumnya aduh berat kepala. Bapak Ibu juga berat. Jadi kalau nanam padi, contohnya nanam padi di sawah, sudah tahu kan kalau ini gabah untuk bibitnya padi. Wujudnya kan sudah tahu, baru itu ditanam. Ya, setelah itu muncullah tumbuhan bernama padi. Nah, wujud itu kan muncul dengan sendirinya, tidak perlu didefinisikan bahwa ini adalah padi karena sudah muncul. Hanya menanya varietasnya padinya, mahiyahnya, eksistensinya sebagai padi apa? Oh, ini R64. Oh, ini rojo lele, ya. Ini apa namanya? Pandan wangi, ini Cianjuran dan sebagainya. Ya. Kalau sudah jadi padi, jadi beras, kita beli di supermarket, di toko, kan tinggal melihat padi apa ini, mereknya rojo lele. Ternyata rojo lele itu antara mahiyah dan fundamentalitas wujudnya berbeda. Ternyata stoknya Bulog 90%, rojo lelenya 10%, tapi dimereki rojo lele. Terus beli minuman, ini rasa madu, ya, itu kan ada banyak minuman rasa madu. Itu fundamentalitas madunya berapa persen wujudnya? Paling bukan 10% sakcrit, satu tetes itu saja. Tuh, makanya kalau membaca apa-apa persepsinya jangan langsung masuk ke kesimpulan di akal kita. Kok rasa madu? Madu asli apa madu sintetis? Ya kan? Ternyata kita sering terjebak dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Bukan salah yang jualan, salah kita nggak pinter. Ya kan? Contohnya nanti kalau mau berangkat umroh, Pak, ini nanti umroh ini Pak, paket Bapak itu dekat sekali dengan Masjidil Haram. Karena nggak pernah umroh, percaya dibilang gitu. Kalau yang pernah umroh tanya, dekatnya di mana? Wong pagernya Masjidil Haram ke Masjidil Haramnya masih 100 meter. Ya, itu karena kita tidak pernah tahu kemendasaran wujud. Ya, jadi wujudnya itu juga tergantung mahiyahnya juga, seperti beras yang di dalam karung. Di mereki rojo lele, ternyata rojo lelenya cuma 10%, sisanya punya stok Bulog, tapi dikasih aroma wangi seperti rojo lele. Apa yang menyertai yang univokalnya wanginya itu? Namanya vanila. Berarti kulino ngoplos beras, roh oplosane. Tapi ningali yang ngoplos nanti. Kok ngerti bahan oplosane? Saya juga tahu, saya tahu.
Oh, ternyata itu dipoles lagi, dimasukkan sebelum dipoles itu. Nah, vanilinya dimasukkan ke dalam gilingan, keluar jadi wangi, nggak apek lagi. Terus dimereki rojo lele. Kemendasaran wujudnya nggak ada, itu hanya mahiyah. Gitu. Pun kira-kira bisa mengikuti. Ribut bah tentang apa? Yes. Yes. Pengiran jadi kan ada yang namanya wujud, yang namanya wujudnya Allah dan wujud yang lain. Kita berbicara dengan wujud yang lain. Dan macam-macam contoh seperti misalnya ada lampu, foto padangnya, ini ada ini matahari dengan bulan ini namanya juga beda fungsinya. Dengan matahari ini fungsinya banyak sekali karena panasnya menyengat bisa PP sudah digaring dan sebagainya. Aceh peneliti ini kan sama-sama sinar tapi juga beda kuatnya. Kami tadi misal matahari sama bulannya dengan bulan karena tanggal 15 itu pun tetap berbeda panasnya. Ibu waktu itu pokoknya panasnya belas nggak ada bulan kan namun untuk menyinari dan ada lagi namanya bintang dan sama-sama sinar tetapi beda nama juga beda fungsinya. Kami belum memahami dua wujud ini kita lihat apa wujudnya dan fungsinya. Nah, itu namanya argumen fundamentalitas wujud. Ya, yang dimaksud seperti itu kan argumennya adalah fundamentalitas wujud. Ya, mahya itu sumber keberagaman dan perbedaan. Sementara yang menandakan adanya kesatuan itu wujud. Tadi kan beras, ya, disimpan jadi satu di karung atau di plastik itu, ya, dibungkusnya. Semua wujudnya beras, tapi ternyata di dalamnya terjadi keberagaman dari varietasnya beras. Ada IR64, ada 36, ya, ada rojo lele, ada simpenannya bulog. Nah, sama-sama beras, itu wujudnya sama-sama beras yang secara fundamental, ya, kemendasaran wujudnya ya namanya beras, tapi mahiyahnya yang menyatukan menjadi wujud itu mahiyah bulog, IR64, rojo lele, ya, pandan wangi dan sebagainya. Tapi orang itu mempersepsikan bahwa ini adalah beras premium. Tahu kan premium? Premium itu kelas mahal. Kalau bukan orang kaya nggak bisa beli. Premium kok harganya cuma segini. Ya, itu jadi argumen fundamentalitas wujud. Ternyata mahya itu sumber keberagaman, ya. Adanya macam-macam beras itu. Ya, itu kan mahya. Kemudian sementara yang menandakan adanya kesatuan itu wujud dari mahiyahnya, wujudnya wujud beras. Terus macam-macam, beras macam-macam dijadikan satu. Oke, jadi bisa menjadi wujud macam-macam tapi tetap dinamakan beras. Terus sama orangnya dimerki lahap. Kata, wujud yang lainnya juga kata. Oke. Ada yang namanya pertamax rasa pertalite, ya ada. Ya, pertalite rasa pertamax juga ada, persepsinya pertamax tapi wujudnya pertalite. Ya kan? Lah, telo jadi tape, jadi onde-onde, jadi donat. Ya. Terus jadi apa kemarin di Al Furqon itu ada Masjid Al Furqon gulungan jajan, ternyata saya pikir apa? Anu kok lu. Kok telonnya modelnya Bang Jukun. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi
itu tertuang ke dalam realitas eksternalnya wujud. Telo jadi tape, jadi apalagi Dunkin Donat, jadi yang lain ya, sampai jadi dicampur lagi jadi Rondo Royal, Jemblem dan sebagainya. Ya, itu namanya realitas eksternal dari wujud. Oke, kalau gradasi besok pasalnya 5. Yang di Zoom paham? Ini yang di Zoom ya wujud-wujudnya manusia. Mahiyahnya berbeda-beda. Yang menyatukan ini kan hanya wujud manusianya saja. Tapi pada dasarnya berbeda-beda. Lah, sami wujudnya pada menungsone pada kajine. Nah, semua jadi tidak sama, tapi wujud itu tetap sama. Jadi tidak hanya Tuhan, nanti kan kita menuju kepada Tuhan. Ya. Kita bicara wujud yang selain Tuhan dulu, karena masih di perjalanan fisika. Mana yang di Zoom paham? Ya, ini memang ilmunya khusus, filsafat ketuhanan. Nah, jadi kita akan bicara wujud yang lebih lanjut, ya. Tapi ya ketemunya di Ramadan yang akan datang. Kalau masih ingin belajar filsafat. Nah, seorang sufi itu pasti menguasai ilmu filsafat. Kalau filosof belum tentu bisa menjadi sufi. Ini keunikannya ilmu tasawuf. Keunikan ilmu tasawuf itu passwordnya harus beragama Islam dulu, passwordnya baru bisa nyambung. Ini keunikannya ilmu tasawuf. Kalau ilmu-ilmunya yang lain, kita bisa belajar ilmunya orang lain. Hindu, Buddha, Kristen bisa kita pelajari. Ilmu mereka secara ruhani, spiritualnya bisa kita pelajari. Tapi mereka nggak bisa belajar ilmu kita. Allah memberikan kekhususan, ternyata belajar tasawuf itu harus muslim dulu. Nah itu. Nah puncaknya dari filsafat adalah tasawuf. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya syarihal mustaskirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.